Bagaimana sih cara membuat sebuah copywriting yang menjual? Tonton video ini sampai selesai. Banyak di antara kawan-kawan yang nonton video saya itu tertarik banget dalam dunia copywriting. Bahkan tak jarang di antara mereka menjadikan salah satu buku saya yang berjudul Easy Copywriting dan juga e-book saya berjudul Copywriting menjadi rujukan dalam bikin copywriting. Wajar, karena saya sudah pengalaman lebih dari 10 tahun dalam bikin copywriting. Kalau Anda sekarang pengen juga update ilmu baru ataupun ilmu tambahan tentang dunia copywriting, semoga video ini memberikan gambaran buat Anda. Teman-teman, bicara masalah copywriting, tentu di antara Anda harus paham bahwa copywriting bukan cuma sekedar kata-kata. Produk Anda sekarang katakanlah kualitasnya juara, produk Anda fotonya sudah bagus, tapi kalau nggak closing ya bisa jadi salah satunya salahnya adalah di copywritingnya. Banyak banget di luar sana formula-formula copywriting, tapi yang pasti kawan-kawan semua di antara semua banyak formula tersebut, yang paling bagus adalah yang paling menghasilkan. Udah jelas itu mah ya. Nah, maka sekarang pertanyaan pertama adalah apa itu copywriting? Copywriting kawan-kawan adalah tentang bagaimana cara kita menulis sebuah iklan, sebuah naskah yang kita bakal mempengaruhi pikiran mereka agar mereka mau membeli apa yang kita jual. Bahkan nggak cuma sekedar untuk jualan, bisa jadi untuk kepentingan yang lain. Misalkan dalam landing page, agar scroll down-nya makin ke bawah, agar pada saat iklan kliknya bisa banyak, agar pada saat closing, chat, CS, teknik closing bisa proven. Bicara masalah copywriting, bicara masalah psikologi penjualan dalam bentuk tulisan. Tujuannya apa? Membuat audiens itu melakukan aksi tertentu. Masa periklanan, salah satu yang juga terkenal adalah David Ogilvy. Pernah bilang, kunci dari iklan yang bagus adalah memahami konsumen secara mendalam. Tidak semua orang penulis itu bisa bikin copywriting. Tidak semua yang bikin copywriting itu pandai dalam menulis. Nah, ini poinnya. Maka kalau Anda sekarang ngerasa bahwa Anda tidak pandai dalam menulis, gak usah khawatir. Karena banyak yang jago nulis tapi jago bikin copywriting. Karena apa? Mereka paham psikologi konsumen, psikologi pembacanya. Nah, itu adalah copywriting. Dan ingat, copywriting yang bagus adalah copywriting yang menghasilkan penjualan. Bisa jadi copywriting yang kita gunakan sama kita dibandingkan yang lain itu berbeda formulanya. Tapi ternyata yang kita works terbukti proven, maka itulah yang paling bagus. Walaupun pola tersebut dipraktikkan orang lain tidak. Atau sebaliknya, orang lain proven buat kita enggak. Nah, itu. Maka tidak ada template yang pasti dalam saat bikin copywriting. Yang pasti adalah yang terbukti menghasilkan. Nah, pertanyaan adalah bagaimana formula copywriting? Ada banyak formula copywriting yang sering saya bagikan dalam e-book saya dan juga buku-buku saya. Tapi dalam video ini setidaknya ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, formula copywriting yang disebut dengan AIDA. Attention, Interest, Desire, and Action. 80% orang hanya membaca di headline-nya doang. Pastikan pada saat bikin headline itu benar-benar bikin yang catchy banget, yang hook gitu bahasa zaman sekarang. Headline itu kawan, iklannya iklan Anda. Kalau headline itu tidak dibaca, bagaimana mungkin orang mau baca bawah-bawahnya? Nah, maka effort Anda pada saat bikin copywriting itu pikirkan headline-nya apa kira-kira, hook-nya apa di depan. Penggunaan angka di headline menaikkan CTR hingga 206%. Maka kalau Anda bagi tips tertentu atau apa tertentu, pastikan ada angka di depannya. Jadi ya, turun 8 kilo dalam 3 minggu. Itu membuat sebuah attention orang, wah gila 8 kilo 3 minggu lumayan juga nih gitu. Langsung muncul bagi mereka yang jualan produk untuk nurunin berat badan. Naik omset 100 juta dalam waktu 1 bulan misalkan. Itu ada angkanya. Angka itu membuat spesifik. Dan spesifik itu membuat orang jadi percaya. Specificity mental triggernya. How to-nya juga masuk ke 3 besar jenis headline yang paling populer. Jadi kalau misalkan tadi nurunin berat badan, 8 langkah praktis nurunin berat badan hingga 10 kilo dalam 3 minggu misalkan. 7 tips gitu ya, praktis gitu. 7 tips tinggal contek untuk jualan laris di sosial media. Nah, itu hal-hal seperti itu. Jadi how to-nya munculkan juga di headline. Contohnya misalkan di bagian AIDA ya, AIDA. A-nya tuh misalkan tadi bosan masalah itu aja, pasangan sampai protes misalkan, itu attention-nya. Jadi orang ngerasa, oh iya gue juga punya masalah, pasangan gue protes mulu nih. Nah, di bagian interest-nya adalah 9 dari 10 pasangan ngaku momen makan malam yang spesial bisa ningkatin keharmonisan. Tapi kalau skill masak cuma mie doang itu gimana? Nah, interest-nya mulai muncul. Wah, relate nih sama gue. Jadi poin di attention itu adalah ngehook, narik orang supaya membaca. Poin di interest itu membuat orang bertahan. Ah, relate banget nih sama gue. Dan di poin D, bayangin minggu depan Anda bisa nyajiin makanan favorit pasangan Anda, pasti dia kaget dan makin sayang sama Anda misalkan. Ini desire-nya, bikin orang makin conviction, makin orang makin tajam, wih nih jualan apa. Dan terakhir adalah A itu adalah action, CTA-nya join e-course masak. Sehingga di mereka gak usah khawatir lagi berantem gitu ya, karena gara-gara makanan yang nggak enak, makanan yang nggak variatif gitu. Itu main di formulasi AIDA. Intinya adalah attention, interest, desire, dan action. Semudah itu. Tinggal prakteknya nanti apakah dalam bentuk video YouTube kepanjangan, di TikTok, video di Reels, di Instagram, atau dalam berupa tulisan-tulisan iklan, ataupun SKP. Yang kedua adalah PAS, PAS. Apa itu PAS? Problem Aggregated Solve. Nah, formula ini cocok dipakai untuk email dengan urgensi bisa ningkatin konversi hingga 22%. Atau misalkan storytelling di Facebook. Storytelling itu 22 kali lebih mudah diingat dibandingkan fakta data. Nah, maka teman-teman semua harus punya formulasi PAS ini dalam menghajar produk Anda ke publik. Misalkan, formulanya gini, sulit tidur misalnya, itu problem. Sulit tidur karena insomnia, bikin kamu ngantuk di kantor, mau turun, cepet tua, itu agitate-nya. Agitate itu adalah masalah yang di booster.
Gara-gara sulit tidur sehingga nanti efeknya apa? Oh, tadi pas kerja di kantor akhirnya ngantuk, moodnya turun, cepet tua, gaji diakhirkan misalkan. Nah, itu kan diagitate. Nanti solve-nya apa? Bikin kamu tidur nyenyak, misalkan herbal ini misalkan. Bikin kamu tidur nyenyak dan bangun lebih segar. Jadi cuma 3 doang. Problem, agitate, solve. Katakanlah tadi, misalkan problemnya apa? Misalkan tadi problemnya adalah muka yang jerawatan. Muka Anda jerawatan, muka Anda beruntusan misalkan. Nah, agitate tuh sehingga membuat Anda tidak percaya diri tampil di depan publik, sehingga suami Anda tidak menyayangi Anda lagi. Nah, itu di-agitate. Solve misalkan, gunakan masker ini atau misalkan treatment di klinik ini. Misalkan. Yang ketiga adalah formula BAB. Ini BAB bukan buang air besar ya, tapi BAB itu apa? Before After Bridge. Anda mungkin nggak tahu ya bahwa headline itu 10-13 kata 2 kali lebih banyak trafficnya, mendarik traffic. Maka pada saat menggunakan formula BAB gitu kan, itu seperti kayak kita tuh bikin sebuah ngasih tahu testimonialnya, ngasih tahu impactnya, ngasih tahu hasilnya. Dengan caranya gimana? Contohnya Kang, stuck di job rutinitas, itu before-nya, ngalamin stuck dalam rutinitasnya. Bayangin kalau kamu punya skill coding, bisa kerja remote, gaji naik sesuai dengan harapan lu, misalkan gitu ya, itu afternya. Lalu Anda bikin bridge-nya. Dengan cara apa? Kita punya kursus coding step by step yang bantu kamu capai itu. Nah, maka untuk bisa mendapatkan after tadi, bridge-nya apa? Oh, Anda kudu paham ilmu coding. Before-nya adalah bosan dengan gaji pas-pasan, itu before-nya. After-nya adalah ingin punya penghasilan yang lebih drastis, lebih besar daripada sebelumnya, itu after-nya. Bridge-nya apa? Pahami dan pelajari kuasai ilmu affiliate marketing di TikTok dan Shopee misalkan. Nah, ini sekali lagi fleksibel. Anda mau pakai cara yang mana terserah. Mau pakai BAB, mau pakai PAS, mau pakai AIDA, bebas. Pokoknya yang ngasilin aja. Cobain aja nanti ya. Lantas apa yang harus Anda checklist pada saat bikin copywriting? 1, kawan-kawan. Teliti target personanya. Target persona ini siapa? Ibu-ibu kah? Mama kah? Anak muda kah? Kudu clear. Usia berapa, demografisnya gimana, orang kampung atau orang kota gitu. Dia ngumpulnya di WA, di Telegram, Discord, itu harus clear. Itu yang pertama. Kedua, pilih formula yang cocok. Oh, kayaknya ini cocok pakai BAB, oh cocoknya pakai PAS, oh cocoknya pakai AIDA. Silakan, pilih saja. Itu nomor 2. Nomor 3 adalah gunakan data dan juga testimonial untuk social proof. Karena orang lain sekali lagi peduli dengan bukti, bukan janji doang. Itu yang ketiga, Anda selipkan testimoni dalam copywriting Anda. Yang keempat adalah gunakan power words untuk meningkatkan urgensi. Power words itu yang kata-kata yang sifatnya itu hentakan. Misalkan angka-angka yang menghentak gitu ya, data-data yang luar biasa, kata-kata yang punya emosi tinggi, itu silakan Anda gunakan. Nomor 5 adalah pemilihan kata diksi wajib mendalam. Artinya jangan dibikin bingung. Kalau misalkan tadi turun berat badannya berapa kilo? Kalau katakanlah dia mengikat fat gitu ya, mengikat apa fat lemak apa? Misalnya tadi mengikis lemak dalam perut yang menggelambir, itu kan lebih detail. Dan terakhir adalah A/B testing untuk headline ataupun call to action yang memang berdasarkan data bisa ningkatin ROI hingga di angka 37%. Nah, itu adalah checklist yang bisa Anda lakukan pas bikin copywriting. Baik lagi, mana formula yang paling pas? Formula yang paling pas, paling cocok, paling works adalah formula yang menghasilkan. Tugas Anda adalah uji coba aja pakai 3 poin ini, AIDA, BAB, dan juga PAS. Nah, nanti di video lain kalau Anda suka dengan konten-konten praktikal begini, mungkin nextnya kita akan bagikan lagi. Kalau Anda suka, silakan Anda buktikan sukanya dengan cara like dan komen di kolom komen apa testimonial Anda. Kalau Anda ada yang ingin tanyakan juga silakan komen. Kalau Anda belum subscribe, pastikan subscribe dulu ya supaya subscriber saya nambah ya, segitu doang ya. Sampai jumpa di video berikutnya.